Hari ke-7 di tahun 2025, kasih Tuhan tetap nyata bagi kita semua. Kita bersyukur saudara, dan saat ini saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana kita dipelihara Tuhan sampai di hari Selasa 7 Januari tahun 2025. Kita akan membaca firman-Nya, mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami rindu untuk membaca firman-Mu, merenungkannya, dan menjadikannya sebagai petunjuk di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, agar kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mimpi Nebukadnezar. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Tetapi raja menjawab para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah, pemberian-pemberian, dan kehormatan yang besar daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dengan maknanya." Mereka menjawab pula, "Silakan Tuanku Raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu benar-benar bahwa kamu mencoba mengulur-ulur waktu, karena kamu melihat bahwa aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Dan aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal yang bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab, "Raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta Tuanku Raja. Dan tidak pernah seorang raja bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang kasdim. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititahkannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Aryok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Aryok, pembesar raja itu, "Mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja?" Lalu Aryok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberikan waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu,
supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Saudara, demikian firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Amin. Saat ini kita ada dalam tema mengapa kau gelisah. Saudara, setiap orang pasti pernah merasa gelisah dengan peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan dalam hidupnya. Kata gelisah memiliki arti tidak tentram, selalu merasa khawatir tentang suatu hati, tentang suasana hati, tidak tenang tentang tidur, tidak sabar lagi dalam menanti, dan sebagainya. Cemas. Perasaan ini saudara dapat mengganggu suasana hati bahkan pikiran seseorang. Dalam firman Tuhan saat ini dikisahkan bahwa Raja Nebukadnezar mengalami kegelisahan karena mimpi yang dialaminya. Perasaan gelisah ini saudara membuat Nebukadnezar tidak tentram, selalu merasa khawatir dan tidak tenang. Ia memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk mengartikan mimpinya. Sayangnya saudara, tidak seorang pun yang dapat menerangkan mimpinya. Akibatnya Nebukadnezar menjadi murka dan berniat melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Kisah ini saudara memperlihatkan betapa kegelisahan karena mimpinya yang tidak bisa ia atasi, karena ia tidak berbicara kepada Tuhan. Sebaliknya ia mengandalkan kekuatan manusia. Sikap yang berbeda diperlihatkan oleh Daniel. Sekalipun ia bersama teman-temannya pun terancam akan dibunuh, namun mereka tetap tenang dan tidak merasa gelisah dalam menghadapi situasi ini. Mereka memilih untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan sambil memohon kasih sayangnya. Saudara, Daniel melibatkan Tuhan dalam ancaman atas hidupnya. Dan Tuhan menyatakan belas kasih dengan memakai Daniel menerangkan mimpi Nebukadnezar. Secara luar biasa Daniel dan teman-temannya, bahkan seluruh orang bijak tidak dilenyapkan. Dalam ayat 48 disebutkan betapa raja menganugerahi Daniel banyak pemberian yang besar dan menjadikan dia penguasa atas seluruh wilayah Babel dan juga penguasa atas semua orang bijaksana di Babel. Saudara, acap kali persoalan, tantangan, dan masalah membuat kehidupan orang percaya menjadi gelisah. Banyak kali kita merasakannya, bukan? Namun firman Tuhan pada hari ini sangatlah jelas bahwa kita harus memohon pertolongan Tuhan dalam kegelisahan kita. Dengan demikian kita akan beroleh ketenangan dan membuat hidup kita juga bisa bermakna bagi kehidupan orang banyak. Mari hadapi hidup ini, jangan lagi gelisah karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang telah menolong kami dalam mendengarkan firman. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Engkau Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Sampai saat ini kasih-Mu tetap nyata, karena itu kami berserah diri padamu. Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, anak-anak kami, memberkati semua orang tua kami, biar mereka sehat, bahagia dalam Tuhan. Biarlah rencana-rencana kami di tahun ini berjalan dengan lancar. Rancangan Tuhan pada diri kami adalah rancangan yang terbaik, karena itu ajar kami memahaminya dan menerima semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau memberkati Bapa di sorga, untuk saudara-saudara yang mengalami sukacita, pertambahan usia, memperoleh berkat melalui pendidikan, melalui usaha.
Tuhan sempurnakan setiap sukacita dan kebahagiaan kami. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang juga bergumul karena sakit. Engkau hadir dalam pergumulan mereka. Engkau berikan kesembuhan dalam duka, Engkau kuatkan dan Engkau hiburkan untuk setiap persoalan kemanusiaan, bencana alam, ekonomi, keluarga dan sebagainya. Tolong kami agar kami melewatinya dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Engkau mengasihi untuk semua saudara-saudara kami yang merasakan kehidupan dalam himpitan. Tuhan tetap menopang mereka. Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin kami, agar terus memerintah dengan bijaksana dan adil. Engkau menopang hidup kami selanjutnya, agar kami tegar menghadapi hidup ini. Dan ampuni dosa kami berserah diri bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita terus mendapatkan penguatan, penghiburan, dan cinta kasih Tuhan dari firman yang kita dengarkan. Dan firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Semangat menjalani kehidupan di tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati.